Mentari menyapa pagi, kami bangun dengan penuh syukur. Menggapai ilmu, mengejar mimpi, di kampus pesantren ini kami belajar. Di antara doa dan harapan, langkah kami terus melaju. Bersama teman dan ustaz tercinta, kami siap menghadapi dunia. Dengan semangat membara, kami kuliah dan nyantri, mengukir masa depan cerah di kampus pesantren ini. Dengan iman dan takwa, kami hadapi segala rintangan, menjadi generasi penerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramukti Diastiani Grup SMMKes dengan nomor NIDN 0504128509. Saya merupakan dosen dari program studi kesehatan masyarakat Stikes Global Yogyakarta. Pada semester ini saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah isu terkini kesehatan reproduksi pada semester 6 dengan bobot SKS sebanyak 2. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah isu terkini kesehatan reproduksi adalah mahasiswa mampu mengkaji dan juga menganalisis isu-isu terkini terkait dengan kesehatan reproduksi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu antara lain mahasiswa mampu menganalisis dan juga mengkaji permasalahan terkait dengan isu-isu terkini pada kasus-kasus aborsi, kehamilan tidak diinginkan, bullying, pemerkosaan, pelecehan seksual, serta permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul pada isu-isu kesehatan reproduksi pada remaja, pada ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, serta lansia. Selain itu, pada mata kuliah isu terkini kesehatan reproduksi ini juga menyangkut terkait dengan isu-isu pada kesehatan reproduksi pada kaum penyandang difabilitas serta kekerasan dalam rumah tangga dan juga adanya kesetaraan gender. Mata kuliah ini memiliki sistem pembelajaran sebanyak 2, yaitu sinkronus dan juga asinkronus, di mana mahasiswa dan dosen bertatap muka, yaitu secara offline pertemuan di kelas sebanyak 12 kali pertemuan, dan juga secara online melalui Jimit ataupun juga melalui Zoom meeting. Pada mata kuliah ini sendiri, proses pembelajarannya didukung oleh kampus dengan adanya e-learning, yaitu e-kelas surga, dan di dalamnya terdapat panduan-panduan untuk bisa mengikuti pembelajaran ini, termasuk adanya RTS dan juga kontrak belajar, serta materi-materi dan juga penugasan yang bisa diupload di dalam e-learning ini. Di dalam pembelajaran ini, sistem penilaiannya terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan presensi sebanyak 10%, kemudian tahapan penugasan 10%, keaktifan 10%, dan juga kuis 10%. Sedangkan untuk UTS dan juga UAS masing-masing bobotnya 30%. Selain itu, pada mata kuliah ini juga bukan hanya tugas secara individu, tapi juga ada tugas secara kelompok, dan mereka mampu mempresentasikan di kelas. Dengan harapan mereka mampu untuk bisa mempresentasikan agar bisa memberikan argumen yang terbaik pada kegiatan atau penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah isu terkini kesehatan reproduksi dengan subtema prinsip berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Mbak Fatmah. Baiklah teman-teman, untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini agar dapat pelajaran, marilah kita buka dengan surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil
الإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Baik, terima kasih untuk bimbingan doa sebelum belajar ini. Jadi kita akan mempelajari tentang prinsip berkomunikasi. Kalau kita bicara komunikasi, tenaga kesehatan sendiri, khususnya kesehatan masyarakat, ini kan lebih ketingkatan preventif. Jadi kalau preventif itu bagaimana kita mengajak. Jadi mengajak, kalau kita mengajak berarti kita berkomunikasi. Berkomunikasi pada masyarakat yang memang normal, saya kira tidak ada permasalahan ya. Tapi bagi penyandang disabilitas itu kan butuh etika, butuh pengenalan yang lebih detail, terutama terkait dengan disabilitasnya. Penyandang disabilitas ya tentu memang harus berangkat pada pengetahuan kita dulu. Siapa disabilitasnya, bagaimana kondisinya, apa yang memang harus kita garis bawahi untuk berkomunikasi. Jadi penyandang disabilitas memang bukan mungkin, ya memang orang sedikit, sehingga kenapa program-program pun pemerintah belum maksimal menyasar pada kaum difabel. Kelompok disabilitas sendiri dibedakan berdasarkan jenisnya. Jadi secara berjenisnya itu ada 4 jenis untuk disabilitas. Dari penggolongan ini nantinya kita bisa membuat bagaimana cara beretika, bagaimana kita mampu mengepaskan ya bahasa Jawa, supaya orang itu tidak merasa bahwa saya ini cacat, saya itu kekurangan, jadi saya itu terpinggirkan atau mungkin lebih diminoritaskan. Ya, jangan sampai itu terjadi. Kita mulai dari disabilitas fisik. Disabilitas fisik ini tergabungnya fungsi gerak antara lain bisa lumpuh layu. Ya, lumpuh layu biasanya kayak polio, biasanya dari kecil ya. Ataupun kaku, jadi yang ada lumpuhnya itu masih lemes, jadi biasanya dia tegak di kursi roda masih bisa, tapi kalau kaku itu biasanya dia butuh alat yang lain. Kemudian paraplegi, cerebral palsy, ataupun bisa karena amputasi dan juga stroke serta kusta, ini juga menjadi disabilitas fisik. Nah, kondisi-kondisi tadi bisa disebabkan karena penyakit, kecelakaan, ataupun kelainan bawaan sejak dari dia dilahirkan. Nah, untuk bentuk-bentuk kelainannya bisa anggota tubuhnya, kemudian bisa otot geraknya, atau kurang berfungsinya tulang, otot, ataupun sendi maupun sarafnya. Dan untuk disabilitas fisik ini termasuk juga tunanetra, kemudian juga tunarungu. Ini termasuk di dalam jenis disabilitas pada fisik. Kalau sensorik itu lebih ke mata, tunawicara, bahkan menyentuh juga ada. Nah, ini bisa disebabkan karena tunarungu, misalnya ketidakfungsian organ pendengaran, jadi biasanya pakai alat bantu. Kalau sekarang itu ada alat bantu, cuma kalau tunanetra sendiri masih belum ada alat bantu yang bisa digunakan. Kalau tunarungu itu biasanya dikasih alat pendengaran ya, pakai alat itu pakai alat yang ditaruh di dalam telinga, itu bisa sedikit membantu. Meskipun tergantung dari seberapa disabel sendiri dia menderita gangguan pendengarannya. Ya, ada yang cuma suaranya geblek, jadi kayak suara ngiung-ngiung gitu aja ada. Ada yang benar-benar tidak mendengar sama sekali karena memang pecahnya dengan telinga, baik karena kecelakaan ataupun bawaan dari bayi. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke hak penyandang disabilitas? Belum ada, oke. Nah, hak pada penyandang disabilitas sendiri ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi, bagaimana negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, mewujudkan kesamaan dan kesempatan bagi penyandang disabilitasnya sendiri. Jadi mereka harus bebas. Tujuannya adalah melakukan penghormatan kepada kaum disabilitas, kemudian adanya perlindungan dan mewujudkan taraf hidup yang berkualitas serta lebih mandiri. Jadi kenapa sih harus kita mempelajari tentang disabilitas? Kalau tidak memandirikan mereka, karena tidak selamanya berada pada lingkungan orang tua yang bisa mendukung semua aktivitas sehari-harinya. Misalnya disabilitas fisik, ya tentu membutuhkan bantuan orang lain. Meskipun sekarang apabila di jalan-jalan ya ada kendaraan yang sudah ada tambahannya, apa ya, kayak sepeda motor misalnya ada tambahan satu tempat,
penggunaannya, kemudian roda 3 ya, kemudian penggunaan kursi roda yang juga sudah lebih ringan, tidak seperti zaman dulu yang harus berat dan harus diambilkan ya. Sekarang kan tinggal turun dari kendaraan atau apa dia bisa memakainya. Kemudian alat bantu tongkat ini juga merupakan bentuk bagaimana memandirikan. Cuma permasalahannya adalah akses di pelayanan publik, khususnya di pelayanan kesehatan yang mungkin akan sedikit terbatas meskipun haknya sudah dijamin sama pemerintah. Disabilitas intelektual sendiri adalah disfungsi keterbatasan baik secara intelek, berarti apa? Intelijensi, pola pemikiran. Bisa jadi dia masih usianya sudah misalnya di atas 35 tahun, 40 tahun, tapi dia masih mengalami kemunduran di dalam intelektualnya. Dan intelektual ini sendiri ada di American Physical Association atau apa, ini ada 4 tingkatan, mulai dari ringan, sedang, berat, bahkan sangat berat. Nah, untuk di kesehatan reproduksi sendiri, apakah disabilitas intelektual ini memiliki kenormalan dalam dia bereproduksi atau berproses reproduksi? Normal nggak? Normal. Match nggak? Ini bahasa? Iya. Nah, bagaimana kita bisa melihat yang tidak normal adalah pada intelektualnya, tapi anatomi fisiologinya normal. Sehingga apa? Saat menstruasi juga harus bagaimana kita memberikan informasi kepada para penyandang disabilitas ini cara makainya. Cara pakai apa pembaliknya? Kalau nanti pas malam kok tiba-tiba laikan ini basah pada yang laki-lakinya ataupun yang lainnya. Bahkan pada penyandang disabilitas intelektual pun juga memiliki hak untuk menikah. Kemudian disabilitas mental, banyak ya kalau mental ini, dan semakin hari semakin rendah. Pada disabilitas mental sendiri ini ada gangguan pada tingkatan fungsi pikir dan emosi. Misalnya karena penggunaan narkoba. Jadi pada saat masih mudanya mungkin ya, pada saat remajanya masih baik-baik saja, tapi karena penggunaan narkoba atau skizofrenia juga menjadi salah satu penyebabnya, depresi, gangguan kepribadian yang menjadi penyebab terkait disabilitas mental. Dan cukup banyak kasus disabilitas mental yang ditemukan dengan kondisi tiba-tiba hamil. Ya, jadi adanya depresi tadi membuat mereka diperlakukan kurang baik di luar sana. Ini untuk disabilitas mental. Selain itu juga ada gangguan sosial interaksinya, yaitu autis. Autis termasuk disabilitas mental yang tentu memiliki cara berkomunikasi yang lebih susah dibandingkan disabilitas fisik ataupun disabilitas intelektual. Karena kalau intelektual itu lebih ke pola pikirnya, kalau ini lebih ke psikologisnya. Sehingga kenapa psikologisnya lebih berat? Karena kita harus tahu kapan timing, kapan etikanya untuk kita bisa berbicara pada mereka yang menderita disabilitas mental yang memiliki hak hidup, hak menikah, dan juga hak asasi sebagai manusia tetap terjalankan meskipun mengalami disabilitas mental. Jadi penyandang disabilitas mental ini mengacu pada gangguan pikir atau emosi dan perilaku akibat gangguan fungsi psikologis. Tadi saya sampaikan di awal, hambatannya berinteraksi karena dia mempunyai pemendaman rasa sendiri, rasa ketakutan, rasa tidak percaya, rasa yang mungkin trauma-trauma akibat dia mengalami hal yang tidak nyaman sebelumnya, sehingga memicu dia menjadi penyandang disabilitas mental. Nah, biasanya pada disabilitas mental, etika untuk berinteraksinya adalah kita menanyakan hal-hal yang memang perlu diketahui saja oleh kita. Ya, jadi seperti waktu istirahat, waktu minum obat, misalnya dia menggunakan BKB, misalnya ya, seandainya masih bisa digunakan, maka kita ingatkan. Tapi seandainya memang tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi BKB, misalnya menggunakan mudah, maka kita bisa menggunakan alat yang lainnya, misalnya IUD ataupun ADR itu juga bisa, ataupun yang implan itu juga boleh. Kemudian bisa kita bicara kepada penyandang disabilitas mental tidak harus melalui pendamping.
Jadi kalau bisa ya sesimpel mungkin nyari kalimat atau kata-katanya. Kita gunakan juga sebagai petunjuk membantu seperti gambar-gambar, misalnya percak juga bisa kita gunakan supaya kita bisa berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental ini sendiri. Dan terakhir adalah pada penyandang disabilitas intelektual tadi atau disebut dengan sindrom Down ya, itu karena terganggunya tingkat kecerdasan, jadi tidak sesuai dengan usianya. Dan ini memang harus lebih banyak senyum interaksinya karena dia sangat sensitif pada sesuatu yang marah, yang nyebelin itu biasanya mereka cenderung tidak percaya. Jadi ya harus sama, harus senyum terus. Kalau misalnya besok mungkin kalian bisa kunjungan ke SLB itu, mungkin akan berpikir ke arah SLB, yang perlu diingatkan adalah jangan terlihat marah. Jadi harus ramah, sering senyum, bisa berbicara langsung ataupun tanpa harus ada pendamping ya. Intinya karena mereka lebih ke percayanya itu kalau diajak main, karena memang inteleknya itu seperti anak kecil. Jadi bagaimana cara berbicaranya ya ajak mereka bermain kalau kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan kondisinya. Kan ada disabilitas pada yang mental itu kan. Iya, betul. Untuk yang mental itu kan lebih sulit ya daripada mungkin kalau yang tunarungu, mungkin mereka pendekatannya yang etika dan sebagainya itu tadi. Tunanetra yang mungkin mereka mempunyai kekurangan ya karena nggak bisa melihat aja, tapi kan mereka bisa mendengar, bisa ini, kita bisa pendekatan melalui kata dari kata ibu kemarin. Untuk yang mental ini, apakah mereka tetap mempunyai hak untuk revolusi? Itu yang pertama. Terus yang keduanya, pendekatan kita untuk yang biasanya kan berarti kayak tantrum gitu kan gitu. Nah untuk semisal yang udah kejadian untuk yang tantrum itu tadi, anggaplah hamil gitu, itu tuh gimana cara mengkondisikannya, sedangkan yang nggak hamil aja karena kita kesusahan untuk mengatasi itu, apalagi yang sedang hamil, gimana cara kita untuk komunikasinya gitu, sulitnya itu kayak. Iya, biasanya kalau memang dia ada disabilitas mental, memang membutuhkan perhatian khusus, nggak cuma cukup di kadar dan juga cukup juga di dokter, karena dia harus ada lintas dokter, termasuk dokter kejiwaan atau psikiater yang membantu pendampingan di dalam proses penyampaiannya. Jika memang dibutuhkan perawatan khusus, biasanya misalnya udah hamil tapi dia tidak tahu nih, jadi menyakiti dirinya sendiri, main solak sendiri karena memang trauma masa lalunya kan beda-beda, tidak menyadari adanya perubahan tubuhnya. Bahkan nanti pada saat proses melahirkan pun dia juga tidak terlalu mengingat, mungkin dia tidak menyadarinya, sehingga butuh rumah sakit khusus di rumah sakit kejiwaan ya untuk bisa menghadapi permasalahan ataupun menghadapi situasi kehamilan dia, supaya anaknya nanti kan anaknya belum tentu juga mengalami gangguan mental, meskipun memiliki faktor risiko jika dia ada gangguan mentalnya karena dari sejak lahir. Tapi kalau gangguan mentalnya karena trauma tertentu sudah remaja atau pada waktu anak-anak, maka kemungkinan besar anaknya pun tidak mengalami hal yang sama, sehingga memang anaknya mungkin jika memang ibunya belum bisa merawat, nanti pun juga akan diserahkan, misalnya kalau ini tidak mampu, nanti ada dinas terkait, misalnya dinas sosial itu akan menampung bayi-bayi memang dari gangguan mental dari ibu yang menyandang disabilitas mental. Kecuali keluarganya mampu, biasanya keluarganya tetap akan mengambil untuk merawatnya. Tapi jika keluarganya tidak mampu, baik mampu itu kan bukan cuma finansial, mental yang menjaga atau hubungan keluarga itu juga harus luar biasa. Takutnya lagi ditinggal ngapain, anaknya terlempar atau terjatuh, atau dia merasa anaknya ini mengganggu dia, ya mungkin akan disakiti, sehingga mungkin butuhkan perawatan khusus untuk ibunya. Dan pengobatan ibunya mungkin juga akan menjadi jika memang gangguan mental itu kan trauma tertentu. Jadi ada rehabilitasinya istilahnya. Ada yang lain? Silakan Mbak Manda. Sebenarnya dari keseluruhan kan teman-teman itu ya memang dia jurusan khusus di situ, jadi dia juga memang terjun ke lapangan dan melihat kondisi dari anak-anak disabilitas itu. Dia pernah bercerita terkait dengan ketika dia di sana, pastinya tuh anak-anak disabilitas itu tuh normal gitu kan, dia punya ketertarikan seksual juga tuh ya sama seperti layaknya manusia biasa gitu. Nah sedangkan ketika memang dia sedang seksualnya meningkat dan dia tuh mau melakukan masturbasi, padahal kalau mau dibilang orang yang disabilitas itu bukan hanya umur kecil ataupun umur yang udah tua gitu kan, bahkan sama rata. Nah sedangkan dari posisi yang
si teman Amanda ceritakan ini tuh dia umurnya udah 18 tahun, tapi ketika dia mengalami peningkatan seksual itu kan dia tuh punya ketertarikan Bu. Sedang misalnya ada orang datang dan dia tuh suka sama orang itu, tapi karena dia nggak bisa menahan gaya seksualnya, jadi dia sembarang tempat untuk masturbasi itu tadi gitu kan. Nah, sedangkan untuk orang-orang seperti itu kan memang butuh kan kayak pendampingan khusus. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri tuh bentukan dengan orang-orang seperti itu tuh kayak gimana gitu Bu? Kan sejauh ini tuh belum ada kan kayak pendampingan khusus, atau memang terdengar lah dari cerita-cerita kalau misalkan ya memang kita harus diterapi atau memang ada pendampingannya, itu seperti apa? Iya, kalau selama ini melalui SLB, kalau SLB itu juga gratis, khususnya di SLB negeri ya, bukan swasta, di sekolah luar biasa yang ada tingkatannya. Jadi meskipun umurnya sudah tua, tapi dia tetap mungkin di standar SD, mungkin yang lebih tua lagi mungkin ada yang di SMP secara intelektualnya. Nah, seiring dengan perkembangan mental nanti yang mungkin terganggu, kita harus bisa membedakan dulu disabilitasnya apa. Kalau tunanetra, tunawicara itu cenderung lebih mudah ya. Kemudian secara intelek itu biasanya pun juga akan sedikit terbatasi. Ya, tapi tidak bisa kita mematikan perubahan hormon yang terjadi dalam tubuhnya. Salah satunya adalah tertarik lawan jenis. Nah, tidak boleh kita matikan, tapi bagaimana cara menyalurkannya dengan kegiatan lain. Energinya itu kita hapuskan dengan kegiatan lain. Nah, biasanya di SLB itu ada kegiatan supaya dia capek. Ya, kalau dia lelah, dia akan teralihkan, bukan dimatikan, tapi teralihkan. Gitu. Nah, itu dia SLB. Nah, kalau yang misalnya dia tidak mampu dan sebagainya, itu akan menjadi tanggung jawab dari dinas sosial. Jadi biasanya akan terkonfirmasi, misalnya sekarang kan ada yang namanya SD, sekolah dasar inklusi. Jadi misalnya anak dengan tunanetra, tunarungu dan sebagainya, ada sekolah inklusif di setiap sekolah dasar. Itu sudah ada, meskipun gurunya tidak bisa, tapi di sekolah itu sudah diberikan merupakan salah satu langkah dalam pemerintah untuk memberikan pendidikan seminim mungkin. Tapi kalau untuk yang jenjang lebih jauh biasanya di SLB itu, kemudian ada di Kementerian Sosial, kemudian mungkin jadi kader. Harapannya kader ini juga menyampaikan kebutuhan dari masyarakatnya yang menyandang disabilitas. Ditariknya di situ. Nanti saat dinas sosial apakah dicampur? Tidak. Nanti ada sendiri yang dia memang anak jalanan normal, anak dengan kebutuhan ini tidak dicampur. Supaya apa? Supaya memang perkembangannya menjadi lebih baik dan harapannya mandiri. Apakah ada program di Indonesia yang menangani tentang kesehatan dari disabilitas itu sendiri? Karena kan disabilitas ini kan dibagi beberapa macam ya. Jadi ada yang tunarungu, ada yang nggak bisa melihat gitu kan. Nah, itu tuh ada nggak program pemerintah khususnya yang menangani tentang kesehatan mereka? Nah, terus juga kan itu ada kekurangannya kan, disabilitas tuh dalam tubuhnya mereka, entah dari matanya atau dari telinganya. Nah, itu tuh ada nggak komunikator atau konselor yang menangani kesehatan mereka seperti itu? Iya, ada, tapi memang terbatas ya, hanya di beberapa kota besar, termasuk di programnya Kementerian Kesehatan. Salah satunya ada buku sakunya, nanti Bu kirimkan buku saku khusus untuk penyandang disabilitas. Bagi petugasnya, bagaimana etikanya, bagaimana penyampaiannya, bagaimana metode kita memberikan pelatihan, itu ada buku sakunya yang dikeluarkan di tahun 2022 kemarin ini. Bu Padero nanti Bu kirimkan di grup kelas terkait dengan buku saku untuk penyandang disabilitas. Selain itu, di tiap dinas kesehatan kabupaten itu dia memiliki juga di bagian promosi kesehatan itu adanya disabilitas. Jadi bagaimana mereka punya program yang menyasar meskipun belum maksimal, karena memang dia mungkin ya, misalnya satu desa belum tentu kita temukan satu atau dua. Misalkan ada pasti beda-beda, ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada yang ternyata dia intelijennya, ada yang ternyata dia mentalnya, jadi cukup bermasalah juga karena mungkin tadi terbatas mungkin. Nah, salah satunya nanti kerjasama lintas stakeholder. Nanti ada dinas kebudayaan, dinas pendidikan, kemudian ada dinas sosial, kemudian ada dinas kesehatan, mungkin Pemda. Kalau Pemda nanti urusannya bayar-bayarnya, pendanaannya. Kalau pendidikan, kalau dia butuh sekolah, maka dinas pendidikan yang akan memberikan fasilitas sekolahnya. Kalau kesehatan berarti fasilitas kesehatan, gitu. Jadi memang misalnya tempat tinggalnya nggak ada, ya nanti dia akan dibawa ke dinas sosial. Jadi memang semuanya terinklusi. Cuma memang karena mungkin dan kontur Indonesia ini pulau-pulau ya. Jadi kalau misalnya yang terbaik, yang terangkul atau bisa dilaksanakan oleh para dinas tadi kan misalnya di lingkup kota besar, sehingga beberapa kabupaten yang jauh, ya kalau Jawa insya Allah masih terjangkau lah, tapi beberapa pulau yang di luar Jawa kan lebih jauh. Ya
Misalnya kalau kita bicara Kalimantan, Sumatera, jaraknya antar kota itu bisa seharian. Kalau sehari itu bisa tertempuh Surabaya, Jakarta kalau di Jawa. Kalau di luar Jawa ternyata lebih dari itu ya. Mungkin yang dari luar Jawa merasakan jauhnya ya. Lebih jauh sekali ya. Cukup ya untuk hari ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan mata kuliah yang sama dengan subtema yang berbeda. Jangan lupa nanti absensi juga di LMS dan juga absensi secara manual di situ sudah kita akhiri. Dan terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya Ibu dalam penyampaian. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang kita belajar ini membawa hikmah untuk kita semuanya. Ya, merupakan pahala karena kita betul-betul terutama di siang hari. Sudah siang-siang, jam-jam rawan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.